Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang bercerita tentang bangkitnya jiwa pedang legendaris terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 91. Cerita dimulai sambil mengikuti orang itu yang berlari tergesa-gesa untuk mencari Munyuk. Wenwi bergumam, meskipun ilusi ini telah menghilang, namun tetap saja dia akan mengatakan kepada mereka kalau dia telah melihat Chen Muxiong di dalam sini. Tidak lama kemudian, orang itu langsung berhenti pada sebuah tembok, yang mana itu adalah pintu rahasia yang tersembunyi di dalam sana. Kemudian ia pun langsung meraba tembok sembari menekan salah satu dari batunya untuk membuka pintu rahasianya. Seketika itu juga pintu rahasia itu langsung terbuka secara perlahan yang diiringi oleh suara mesin mekanik yang bergerak. Dan di saat yang bersamaan terlihat Wenwi langsung bergerak dengan sangat cepat untuk menyegel titik tekanannya sehingga membuatnya langsung tersungkur ke atas tanah. Setelah menghentikan orang itu, Wenwi berkata akan merepotkan jika dia langsung berlari menuju ke arah Munyuk dan mengatakan kalau dia telah bertemu dengan sang pemimpin Martial Heavenly. Dan apabila hal itu telah terjadi, maka bisa dipastikan kalau kita ketahuan. Jadi yang perlu kita lakukan saat ini hanyalah memastikan situasinya terlebih dahulu. Tepat di sampingnya, Iron pun mengatakan kalau dia telah mendengar sebuah suara yang berada tepat di bagian atas lubang itu. Di saat itu, Wenwi menyadari kalau itu adalah suara pedang yang saling bersahutan satu sama lain. Bahkan ia juga menyadari kalau mereka berjumlah sekitar 50 orang. Tetapi jika aku mendengarkan pembicaraan mereka, sepertinya kita telah berada tepat di bawah kastil utama Sekte Martial Heavenly. Mendengar itu, Iron berkata, jujur saja aku tidak menyangka kalau pintu rahasianya akan terhubung kepada markas utama bajingan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Wenwi kembali berkata, jika aku memutuskan untuk melarikan diri dengan melewati pintu rahasia ini, maka semua orang yang berada di dalam kastil utama akan menyerangku secara bersamaan. Tetapi jika aku tetap berada di dalam ruangan ini, maka Chen Muxiong dan juga si Munyuk akan datang ke tempat ini untuk mencari anggotanya yang sudah mereka suruh untuk menyegalku. Dasar sialan, apakah aku benar-benar tidak memiliki pilihan lain selain menerobos secara langsung sembari mempertaruhkan nyawaku untuk melawan mereka semua? Namun Wenwi langsung melemparkan pandangannya ke arah samping ketika mendengar Sodam yang mengatakan kalau dia memiliki sebuah ide yang sangat bagus. Dengan penuh percaya diri, Sodam berkata, Wenwi, apakah kau tahu kalau ini adalah sebuah ide yang telah muncul secara langsung dari otak pintarku? Jadi aku rasa kalau kau harus mencobanya. Ketika kita mengikuti orang itu, bukankah kita telah melewati sebuah penjara yang pintunya terbuat dari baja? Meskipun kita tidak tahu siapa yang terperangkap di dalam sana, akan tetapi seseorang yang mampu menggembungkan baja ini dari dalam mungkin saja seseorang yang cukup baik. Beberapa saat kemudian, sesampainya di hadapan penjara, Wenwi berkata, hal ini sangatlah luar biasa karena dia bisa merusak pintu baja yang setebal ini hanya dengan tinjuannya. Aku tidak tahu siapa sebenarnya orang ini, tetapi yang pasti dia adalah seorang master bela diri yang sangatlah luar biasa. Kemudian dengan bangganya Sodam pun mengatakan rencananya kepada Wenwi. Saat ini yang perlu kau lakukan hanyalah membuka pintu penjara ini agar ia bisa pergi meninggalkan kurungannya. Aku yakin setelah pintunya sudah terbuka, maka ia akan mengambil kesempatan itu untuk pergi melarikan diri. Saat mendengar Iron yang mengatakan kalau dia begitu familiar dengan gambarannya, Sodam pun berkata, aku dengan sengaja memakai karakter orang gila itu karena dia sangat sempurna untuk menggunakan peran ini. Lalu Sodam kembali berkata, ketika orang itu telah mengamuk dan juga menyebabkan kekacauan, maka kau harus mengambil kesempatan itu untuk pergi melarikan diri. Iron berkata, tetapi bagaimana kau bisa mengetahui kalau orang yang berada di dalam sana akan membuat sebuah kejadian sama seperti yang kau harapkan? Sambil menepuk pintu besi, Sodam berkata, kalau dia sampai membuat pintu ini menjadi hancur karena dia telah dikunci dari dalam, maka bisa dipastikan kalau dia memang memiliki sebuah kepribadian yang sangat buruk. Mendengar itu, Iron berkata, ternyata kau memiliki sebuah wawasan yang sangat hebat sampai-sampai kau mampu merubah pandanganku kepadamu. Jujur saja, selama ini aku berpikir kalau kau hanyalah sebuah beban yang bergelantungan di tubuh Wenwi. Namun belum sempat Iron melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja Sodam langsung menghajarnya karena dia sama sekali tidak terima kalau dia dikatakan sebagai beban.
Melihat keributan mereka, Wonwi berkata, apakah ini akan berjalan dengan sesuai yang direncanakan ataukah tidak? Namun ini bukanlah ide yang begitu buruk. Jika orang yang sekuat itu membuat kekacauan, maka sudah pasti semua mata akan tertuju kepadanya. Kemudian Wonwi langsung membuka penjara itu secara perlahan karena ia sangat berhati-hati dengan seseorang yang berada di dalam sana. Lalu ia kembali berkata, tetapi yang aku perhatikan sepertinya orang ini telah menggunakan energi internalnya untuk membuat pintu besi yang setebal ini menjadi penyok. Setelah Wonwi membuka pintu besinya, ia pun berencana untuk pergi terlebih dahulu karena ia hanya ingin mengawasi pergerakan orang itu dari kejauhan. Akan tetapi Wonwi sangat terkejut ketika seseorang yang berada di dalam sana langsung menangkap salah satu dari tangannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sambil menahan cengkraman orang itu, Wonwi berpikir, dasar sialan, aku sama sekali tidak bisa merasakan hawa kehadirannya yang bersembunyi di balik pintu. Itulah sebabnya aku pun berpikir kalau dia sedang tidur. Karena Wonwi tidak ingin menarik perhatian para penjaga, ia pun langsung memutar pergerakannya untuk memberikan tekanan balik kepada orang itu. Setelah mengangkat tangannya ke arah atas, Wonwi pun menyadari kalau dia adalah seorang wanita yang seumuran dengan dirinya. Akan tetapi Wonwi sangat terkejut ketika menyadari siapa sebenarnya wanita itu. Lalu ia bergumam, meskipun dia memiliki rambut dan juga bola mata yang berwarna hitam, tetapi aku pun masih bisa mengetahui kalau dia adalah Big Yahyang. Dengan mata yang berlinang, Yahyang bergumam, ternyata kau adalah Wonwi, tetapi bagaimana mungkin kau bisa menemukanku? Cerita kembali pada beberapa minggu yang lalu. Ketika Yahyang baru saja meninggalkan tempat pelatihan pribadinya, ia pun langsung pergi menuju sebuah tempat yang berada pada wilayah Xiangxi untuk membujuk Supreme ketiga agar mau berpihak kepadanya. Sesampainya di tempat itu, Supreme ketiga berkata, jujur saja aku tidak menyangka kalau kau telah datang ke tempat ini secara langsung hanya untuk bertemu denganku. Yahyang berkata, kita tidak perlu membicarakan sesuatu yang tidak penting karena aku akan langsung ke intinya. Supreme ketiga, maukah kau bergabung bersamaku untuk membangun ulang kultus kita dan menjadikannya sekuat yang dulu? Diketahui kalau lelaki berambut hijau itu bernama Gu Jiayang dan dia adalah Supreme ketiga yang dikenal sebagai sang raja pembunuh. Lalu ia berkata, wahai nona muda, aku yakin kalau aku sudah sangat jelas memberitahukan pendirianku melalui surat itu. Mendengar perkataan Gu Jiayang, Yahyang berkata, jadi kau berencana untuk mengikuti siapapun yang telah berhasil mendapatkan pedang Blood Demon terlebih dahulu. Dengan tatapan mata yang tajam, Yahyang kembali berkata, sekarang aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau berpikir kalau kultus Blood akan memiliki masa depan yang lebih baik apabila berada di tangan wanita itu? Gu Jiayang berkata, seharusnya kau sudah tahu kalau kehendak seseorang sama sekali tidak ada artinya di hadapan sebuah alasan yang jauh lebih besar. Jadi aku berharap kalau kau akan mengerti karena aku sudah bersumpah kepada kultus ini untuk mengikuti sebuah hukum yang sudah ada. Wahai nona muda, meskipun aku akan berpihak kepada yang lainnya, akan tetapi aku tetap saja akan selalu menghormatimu karena kau memiliki darah murni dari tuan kami. Jadi jagalah dirimu dengan sebaik mungkin. Karena Yahyang sama sekali tidak bisa membujuknya, maka ia pun langsung pergi meninggalkan kediaman Supreme ketiga. Lalu ia bergumam, saat ini 3 dari keempat elder telah bergabung bersama Hayon. Namun menurutku hal itu adalah sesuatu yang sama sekali tidaklah masuk akal. Seharusnya yang menentukan seseorang untuk menjadi sang pemimpin bukanlah sebuah pedang, akan tetapi yang bisa menentukannya adalah kekuatan yang sangatlah luar biasa. Tetapi ini bukanlah sesuatu yang bisa aku katakan karena sampai saat ini aku sama sekali tidak bisa melampaui batasanku. Ketika aku telah dikalahkan oleh Samacak dengan begitu mudah, aku pun langsung mengurung diriku sendiri di dalam pelatihan agar aku bisa melampaui batasanku. Namun hal itu tidak semudah seperti yang aku pikirkan. Meskipun aku telah berusaha untuk melampauinya, tetapi tetap saja aku sama sekali tidak bisa melakukannya. Jika saja aku bisa mempelajari seni bela diri dari salah satu 8 master bela diri terkuat dataran Murim, mungkin saja aku akan bisa menemukan sebuah kunci untuk melampaui batasanku. Bahkan dengan cara yang seperti itu, maka aku akan bisa membalikan keadaan dengan mengambil pedang Blood Demon dari wanita itu. Terlihat Yahyang langsung menghentikan langkah kakinya ketika mengetahui kalau Bloodstar pertama telah datang menemuinya. Yahyang berkata, apa yang kau lakukan di tempat ini? Apakah kau datang hanya untuk menghinaku karena aku sudah ditolak oleh Supreme ketiga?
Tetapi apakah kau sudah mendapatkan informasi kapan keluarnya Supreme pertama dari tempat pengasingannya? Saat ini aku sangat ingin bertemu dengan dirinya karena aku ingin menanyakan sesuatu kepadanya secara langsung. Saat mendengar Blue Star pertama yang bertanya apakah Yang sedang terjebak di dalam batasannya, ia pun kembali berkata, "Aku rasa kalau dia akan bisa memberikan sebuah wawasan agar aku bisa terlepas dari batasan ini." Namun Yang langsung terdiam ketika Blue Star pertama yang berkata, "Wahai nona muda, saat ini ada cara lain untuk bisa memecahkan masalahmu, tetapi hal itu sangatlah beresiko bagi keselamatan nyawa Anda." Karena yang sangat ingin melewati batasannya, maka ia pun langsung mendengarkan perkataan Blue Star pertama, yaitu dengan mengikuti sebuah ujian yang diadakan oleh Sekte Storm Shadow. Benar saja, tidak membutuhkan waktu yang lama, ia pun telah berhasil melewati ujian pertama dengan begitu mudah. Bahkan di saat itu, ia menjadi salah satu para peserta yang telah lolos dengan waktu yang begitu singkat. Sambil tersenyum Yang bergumam, hal ini sangatlah luar biasa karena sang Dewa Angin, salah satu dari 8 master bela diri terkuat, sedang mencari penerusnya. Bahkan dia juga telah memberikan sebuah kesempatan kepada siapapun meskipun dia berasal dari pasukan musuh. Jadi mana mungkin aku akan melewati kesempatan ini? Tidak hanya aku bisa melewati batasanku, tetapi aku juga akan bisa mendapatkan kekuatan salah satu dari 4 Grandmaster faksi ini. Namun tiba-tiba saja Yang begitu heran ketika melihat Gapwon yang berdiri di hadapannya. Sambil menyerahkan sebuah pelekat, Gapwon mengatakan kalau sang pemimpin Martial Heavenly ingin bertemu dengan dirinya. Sesampainya di dalam kuil, Cheon Museong langsung meminta kepada Yang untuk menjadi murid pribadinya. Akan tetapi dengan suara yang begitu dingin, Yang mengatakan kalau dia sama sekali tidak tertarik dengan penawaran yang diberikan oleh Pak Tua itu. Karena Yang telah menolak penawaran itu, maka ia pun langsung dibuang ke dalam sebuah lubang yang berada di bawah kuil itu, sama seperti yang dialami oleh Wonwi. Bahkan ketika Yang dalam kondisi yang tidak sadarkan diri, ia pun langsung dikurung pada sebuah penjara yang dilapisi dengan baja. Ketika Yang sudah sadar, ia pun langsung menghajar pintu baja itu dengan menggunakan tenaga dalamnya sehingga membuat pintu bajanya langsung berbekas. Di saat itu ia begitu marah karena dia telah dijebak dan juga dipaksa oleh Cheon Museong untuk menjadi pengikutnya. Bahkan saking kuatnya pukulan Yang sampai-sampai ruangan itu langsung berguncang begitu saja. Namun Yang langsung menghentikan pukulannya ketika mendengar Munyuk yang berkata tepat di balik penjaranya, "Meskipun kau sudah menyamar dan juga menyelinap ke dalam faksi ini, akan tetapi masterku tetap bersedia memberikan penawaran kepadamu untuk menjadi murid pribadinya, meskipun ia sama sekali tidak menanyakan masa lalumu. Apakah kau sadar kalau ini adalah sebuah kesempatan yang tidak datang dengan mudah?" Yang berkata, "Dengarkan aku baik-baik, aku akan memberikan sebuah kesempatan kepadamu. Apabila kau membuka pintu ini sekarang juga, maka aku berjanji kalau aku hanya akan mengambil salah satu dari matamu saja dan membiarkanmu untuk hidup layaknya seperti manusia." Seketika itu juga Munyuk langsung tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Dasar sialan, kau sangat berani mengancamku, sedangkan kau sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi kepadamu. Meskipun aku mengakui dengan keberanianmu, tetapi kau harus mendengarkan perkataanku. Percayalah, tidak lama lagi kau akan memohon kepadaku agar aku mengeluarkanmu dari penjara ini. Jadi nikmatilah malam ini dengan sebaik mungkin karena ini sangatlah menyenangkan." Seketika itu juga Yang langsung menghantam pintu besi dengan sekuat tenaga ketika menyadari kalau ruangannya mulai dipenuhi dengan asap. Dengan kesalnya ia berkata, "Apakah kau berpikir sesuatu yang seperti ini akan bisa menghentikanku?" Namun tiba-tiba saja Yang sangatlah terkejut ketika ruangannya langsung berubah dalam sekejap mata. Dan itu adalah sebuah tempat yang dihiasi oleh lampion merah. Di saat itu Yang menyadari kalau itu adalah sebuah tempat yang begitu familiar di matanya. Terlihat Yang langsung terdiam, matanya bergetar ketika mendengar suara perempuan yang mengatakan kalau ini adalah kesalahannya. Bahkan Yang sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya ketika wanita itu yang langsung mencekiknya. Dengan tatapan mata yang dibanjiri oleh darah sambil berteriak, wanita itu berkata, "Dasar sialan, kau adalah manusia yang sama sekali tidak berguna. Seharusnya kau tidak pernah dilahirkan ke dalam dunia ini karena kau hanyalah manusia pembawa sial. Jika saja kau terlahir sebagai laki-laki, maka sudah pasti kalau dia akan memilihku. Jadi akan lebih baik kalau kau mati saja." Dengan lirihnya Yang berkata, "Apakah sebuah kejahatan jika aku tidak bisa memenuhi ekspektasimu? Apakah aku juga yang disalahkan kalau kau adalah seorang pelacur? Bahkan apakah aku tidak pantas untuk dilahirkan ke dalam dunia ini?"
Jadi, apakah orang sepertimu memang pantas untuk dipanggil sebagai seorang ibu? Di saat itu, yang ia dengar kalau orang yang ia panggil sebagai ibu telah berteriak dengan sangat keras sembari mengucapkan kata mati kepadanya hingga berulang-ulang kali. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.